Maka banyak sekali pemilik brand-brand di sini yang kadang-kadang menggunakan influencer untuk mempopulerkan brandnya. Tapi sekarang trennya berubah karena dulu kita pakai artis untuk kemudian mempopulerkan produk kita atau brand kita. Nah, lalu kemudian eranya berubah, sekarang menggunakan influencer. Influencer adalah orang-orang yang punya follower banyak sekali, 100.000 follower. Maka banyak sekali pemilik brand-brand di sini yang kadang-kadang menggunakan influencer untuk mempopulerkan brandnya. Tapi sekarang trennya berubah karena bukan lagi soal influencer. Karena influencer itu yang tadi Bang Andi cerita, dibayar. Jadi sekarang trennya justru banyak sekali brand-brand yang bukan lagi melihat seberapa banyak follower, tapi justru seberapa dekat si influencer dengan brand yang mau dibangun. Sehingga sekarang justru ada istilah baru yang namanya micro-influencer. Micro-influencer adalah orang-orang yang followernya cuma 5.000, 6.000, di bawah 10.000, tapi punya hubungan yang dekat sekali dengan followernya. Follower ini bisa jadi sahabatnya, saudaranya, dan yang terlihat itu adalah dari proses engagement atau diskusi komen yang ada di dalam Instagram. Kadang-kadang kalau kita pakai influencer beneran, itu kita cuma posting lalu di komen. Tapi influencernya pasti nggak akan komen balik. Oh, yang komen banyak banget. Sehingga akhirnya tidak terjadi harapan hubungan batin itu. Sehingga proses yang tadi saya bahas sampai ke tingkat cinta itu hanya sampai di tahap kenal. Tapi di micro influencer, followernya 3.000 pasti dia akan baca karena dia biasanya akan membalas. Ketika membalas terjadi tanya jawab, akhirnya terjadi engagement. Engagement rate pada intinya cuma 4%. Jadi kalau kita sudah ada di angka 4% engagement rate, itu artinya brand kita bagus. Salah satu KPI atau key performance indicator yang membuat kita tahu brand kita bagus atau tidak adalah komen-komen itu tadi, testimonial bahasanya. Hal yang paling sederhana adalah kalau kita bisa diundang, kayak hari ini saya bisa diundang sama Bang Andi datang ke Bali, artinya brand kita bagus. Brand kita berarti sudah dipercaya untuk hadir di sini. Nah tentu saja prosesnya ya nggak semudah itu, kita butuh berpuluh-puluh tahun untuk sampai ke sana. Tapi ini hal dan indikator yang sama. Jadi kalau kita ingin mengukur brand-brand kita, coba dilihat apakah ada komen yang lebih dalam, komen yang lebih deep tentang brand kita atau bisnis kita, dan itu yang membuat kita bisa sadar bahwa kita maju. Nah, micro influencer adalah the next trend juga. The process of unbranding. Bagaimana kemudian justru komunikasi dibangun lewat orang-orang dalam radius yang lebih singkat. 2.000 orang, 3.000 orang, 10.000 follower itu jauh lebih efektif dibandingkan kita lalu punya 100.000 tapi kita tidak melakukan komunikasi apa-apa. Karena teorinya adalah media sosial, media berkomunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, hanya posting, itu sebenarnya namanya media iklan.